Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Tolibin dan pada video kali ini saya akan mereview sebuah jurnal yang berjudul Implementasi Private Cloud Infrastructure as a Service untuk web server dengan penguatan keamanan jaringan menggunakan firewall IP tables. Kita akan mulai dari latar belakangnya dulu ya. Nah, dalam jurnal tersebut membahas tentang penggunaan layanan web server berbasis cloud terus meningkat ya tentunya. Nah, namun pengelolaan infrastruktur dan keamanan jaringan itu masih menjadi sebuah tantangan gitu, terutama pada private cloud di lingkungan pendidikan yang memiliki keterbatasan resource ataupun hardware tertentu. Nah, web server yang dikelola menggunakan AA panel ini rentan terhadap berbagai ancaman, khususnya serangan DDoS yang dapat mengganggu ketersediaan layanan. Nah, oleh karena itu, diperlukan solusi keamanan yang ringan dan juga efisien. Nah, seperti penerapan firewall IP tables pada sistem Linux untuk menyaring lalu lintas jaringan, membatasi akses yang tidak sah atau tidak valid, dan meningkatkan keamanan server tanpa memberikan beban berlebih pada sistem server tersebut. Nah, di dalam jurnal tersebut memuat beberapa tujuan dan manfaatnya. Yang pertama yaitu tujuannya itu untuk membangun infrastruktur web server berbasis private cloud menggunakan model Infrastructure as a Service atau IaaS, sekaligus meningkatkan pertahanan jaringan melalui penerapan aturan firewall IP tables. Nah, manfaatnya menghasilkan model implementasi private cloud yang tidak hanya mudah dikelola, tetapi juga andal, efisien, dan juga terukur. Nah, untuk lingkungan pendidikan atau laboratorium tentunya. Nah, implementasi ini terbukti memitigasi ya dampak serangan jaringan dan menjaga stabilitas layanan web server itu dengan tingkat konsumsi sumber daya yang cukup rendah. Nah, di dalam penelitian tersebut ada beberapa metode penelitian. Yang pertama yaitu analisis, yaitu mengidentifikasi kebutuhan perangkat keras, kemudian desain, yaitu merancang arsitektur dan topologi virtualisasi, simulation and prototyping. Di sini disimulasikan dengan VMware Workstation ya, dan test attack-nya itu dengan LOIC atau Low Orbit Ion Cannon, dan metodenya itu HTTP Flood. Nah, untuk implementasinya, ini install bin 9 atau DNS, pembuatan website dengan AA panel, dan juga setting IP tables langsung di Linux-nya. Dan kemudian juga monitoring, yaitu memantau resource melalui hotop dan juga dashboard dari AA panel. Nah, di dalam jurnal tersebut, teknologi-teknologi yang dipakai untuk pengetesannya dan segala macamnya itu yang pertama, VMware Workstation, kemudian Ubuntu Server, LNMP WebStack, kemudian IP tables Linux, dan juga LOIC atau Low Orbit Ion Cannon HTTP Flood. Nah, di dalam hasil penelitiannya ini cukup bagus ya. Nah, eee, penelitiannya untuk pertama kali ini tidak atau tanpa menggunakan IP tables. Dengan server yang tanpa menggunakan IP tables, di-testing menggunakan LOIC atau menggunakan HTTP float ya, di-hit sekitar 8.500 request HTTP per detik. Nah, CPU itu langsung mentok di 100% dan juga RAM itu di 1,64 giga dan web server langsung down dengan status HTTP 502 atau unavailable. Nah, kemudian setelah IP tables itu diterapkan, server itu berjalan dengan normal. IP tables itu dibuktikan dapat menangani request berlebih atau HTTP flooding. Nah, CPU usage hanya sekitar 4% dan juga web server itu tidak ada error sama sekali. Nah, dengan IP tables ini dia mampu mengatasi serangan HTTP flood tersebut ya. Nah, dibuktikan dengan CPU yang cuma 4% dan mungkin kemungkinan itu adalah sistem dan juga web server yang tanpa error sedikit pun. Nah, dikarenakan penelitiannya itu sudah cukup baik, nah di sini pembaca juga melakukan saran ataupun perbaikan sekiranya apa yang perlu diperbaiki begitu ya. Nah, yang pertama yaitu monitoring yang lebih terpusat. Nah, di dalam penelitian tersebut itu monitoring itu hanya dilakukan dari AA panel dan hardtop, yang mana kalau misalkan servernya itu down ataupun hang ya kita tidak punya visibilitas untuk hal itu gitu dan juga untuk logging-nya juga kita tidak tahu kenapa server itu bisa down atau mungkin hal apa yang harus kita lakukan selanjutnya saat server itu mengalami kendala serupa di kemudian hari. Nah, makanya pembaca juga memberikan saran seperti Grafana yang harusnya bisa menjadi solusi nih untuk bisa menampilkan log access dan log error pada web server dan juga status utilisasinya secara real time gitu. Nah, nantinya kita bisa manage dan melihat atau memonitoring lebih
deep lagi terhadap resource yang kita kelola gitu. Nah, kemudian juga penambahan layer networking dan security sebelum server. Nah, di dalam penelitian ini itu berfokus server itu langsung di-hit oleh user ya, tanpa adanya garda terdepan yang bisa handle traffic user masuk gitu. User masuk keluar itu tidak ada garda depannya gitu. Jadi langsung server to user, jadi client server gitu. Nah, dengan topologi seperti ini, tentunya kalau misalkan production ini tentunya sangat tidak kurang efektif ya, sangat ya mungkin bisa dibilang tidak efektif begitu. Karena kalau misalkan HTTP float-nya itu cuma 8.500 mungkin, ya mungkin hitungannya beberapa mega. Namun bagaimana kalau misalkan attack itu bisa sampai puluhan ribu atau mungkin jutaan? Pasti server itu akan down juga pada akhirnya walaupun sudah menggunakan IP tables karena IP tables pun juga pasti mengkonsumsi resource di server tersebut. Nah, oleh karena itu pembaca pun juga memberikan saran begitu ya untuk penelitian lanjutan yang sekiranya bisa menambahkan perangkat router ataupun firewall di depan atau di garda depan sebelum server yang nantinya router atau firewall ini nantinya akan handle semua traffic yang masuk keluar yang ke arah server dan dari server keluar sehingga eh, utilisasi dan juga status web server ini bisa lebih diminimalisir untuk status down-nya. Nah, sehingga nantinya juga bisa dibuat lagi otomatisasi di mana akan secara otomatis mendeteksi kalau misalkan ada attack dan kemudian juga bisa ditampilkan di monitoring dan nantinya kita bisa lebih aware kalau misalkan memang eh, server kita ini terkena attack gitu. Nah, mungkin itu untuk penelitian lanjutan yang disarankan dari sisi pembaca. Oke, terima kasih teman-teman sudah menyimak video ini hingga akhir. Sampai ketemu di video-video berikutnya. Terima kasih.